Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Cep Ambari, NIM 245745253, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, bidang studi, bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, saya melakukan ujian kinerja di UPTD SMA Negeri 2 Cianjur pada layanan bimbingan klasikal. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ini adalah awal pertama kita pembelajaran. Berarti minggu 3 atau minggu 2 sekarang? Wah, ya, Bapak ucapkan selamat kalian yang hari ini sudah menjadi kelas 12. Intinya kalian harus menjadi role model buat adik-adik kelas kalian. Karena sekarang kalian sudah menjadi kakak kedua ya. Iya. Tadi ada yang telat? Ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan dan diberikan hasil dalam mencari ilmunya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti siapa yang akan berdoa? Saya. Oke, silakan Fahri. Boleh untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan Fahri. Memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu. Baca doa ini mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri sudah memimpin doa. Dan Fahri semoga selamanya Fahri diberikan kelancaran ya. Bisa buat kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, sebelumnya kelas 11 dulu pernah ada BK juga ya? Siapa BK-nya? Yuri ya? Iya. Oke, sebelum kita melanjutkan pada proses pembelajaran pada siang hari ini, Bapak terlebih dahulu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada bukan? Ya. Ini nggak apa-apa ya. Ini bapak ketinggalan di sini. Bapak cek dulu kehadirannya ya. Dua belas J. Alvito Nova. Ada ya? Oke. Jadi pagi bilang hadir ya. Terus Alsila Aswara Putri. Bagas Dwi hadir. Oke. Dea Lutfi. Oke. Dinda Jamila. Fahri Husaini. Fadli Prasetya, Faiz Al-Ghifari. Ada surat sakit? Ada. Itu informasi dari wali kelas? Ya. Heru hadir. Ilham hadir. Ismatun Nisai hadir. Saila Maulidia M. Ridwan hadir. Muhammad Bimo hadir.
Daniel. Muhammad Rizky. Muhammad Fahriza. Naura. Nazla Octavia. Nuraini. Kismi. Raihan. Raka. Reva. Salma. Satria. Siti. Syahla. Baisan. Zalfani. Jaskia. Sudah semuanya ya? Baik, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mengisi asesmen semuanya ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen kemarin, dari apa yang telah kalian kemarin isi, bahwa ternyata itu rata-rata kalian membutuhkan tentang informasi tentang dilanjut. Mengingat mungkin kalian sekarang tinggal hitungan beberapa bulan lagi ya untuk selesai di sekolah ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan tentang studi lanjut atau rencana kalian nanti setelah lulus sekolah kemana seperti itu. Nah, sebelum kita nanti masuk ke pemateri dan pembahasan, saya harus semangat nih. Kita tes bakat semangat dulu. Sepakat? Sepakat. Siap? Siap. Oke. Coba kita tes semangat dulu, tahu nggak? Tahu. Kayak gimana ya? Kebun semangat. Oke. Tepuk tangan dong. Pagi nih masih jam 8. Kita akan bakar semangat kita dengan SDG ini. Mudah-mudahan nanti semangat belajar kalian menjadi luar biasa. Jadi nanti kalian tetap semangat, nanti akan ada tes konsentrasi buat kalian supaya kalian lebih fokus. Dan nanti ada tes kecepatan berpikir juga. Kita tes semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, ganti. Berarti kayak gini. Sampai dulu ya. Tepuk semangat. 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 Itu bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Ketika misalkan Bapak bilang gajah, maka kalian bilang besar, tapi gini kan? Coba, gajah besar, gajah besar. Oke. Lalu ketika Bapak bilang semut, kalian bilang kecil. Oke? Siap? Ini kan menggunakan otak kiri dan kanan ya. Oke, siap. Tes dulu. Nanti ada yang salah, kalau ada yang salah, bareng-bareng kita kasih tepuk semangat. Sepakat? Sepakat. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil.
tes dulu ya. Oke, siap. Gajah besar, gajah besar, semut kecil, semut kecil, jeruk apel gajah kecil. kalian bilang ketika bapak bilang gajah kalian bilang besar mungkin besar ini kecil sepakat kita mulai permainannya sekarang. Siap? Siap? Siap. Nanti kalau ada yang salah kasih apa? Semangat. Sekali lagi ya. Oke, kita tes hari ini. Uji kefokusan dan semangat kalian. Gajah Besar, gajah besar, semut kecil, semut kecil, apel gajah besar, semut kecil, semut kecil. apel. Oke, kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, gimana perasaannya? Senang, bahagia? Jadinya Bapak lihat sudah semua sudah mengantuk, sekarang sudah mulai ceria lagi. Oke, anak-anakku sekalian, kita sepakati ya bimbingan layanan klasikal kita pada hari ini kita sepakati berapa? 1 jam ya. Biasanya kita di kelas 1 jam, berarti cuma 1 jam sekolah SMA itu berarti berapa? 45 menit. Jadi kita akan sepakati layanan klasikal kita pada hari ini kita sepakati berapa menit? 45 menit. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya kalian pernah nggak sempat ditanya sama orang tua atau mungkin kalian pernah ditanya sama diri kalian? Pak, kerja apa? Pernah nggak kalian ditanya atau mungkin kalian bertanya sama diri kalian? Nanti saya selalu sekolah jadi apa ya? Ada yang masih bingung? Cung yang masih bingung. Oke. Kenapa nih? Satu bawa makanan jiwa, terus dua dengan sendiri juga ya nggak nyambung sama orang tua. Oh nggak nyambung. Tapi pernah diskusi dengan orang tua? Pernah Pernah. Oke. Yang kebayang setelah nanti itu mau kuliah tapi orang tua itu mau ya. Tapi sudah selesai ngobrol dengan orang tua? Masih belum. Karena belum ada kesempatan ya. Oke, ada lagi? Siapa? Yang masih bingung? Kunaon pakai bingung? Nabil Pak. Labil ada labil di sini? Nabil. Kenapa masih labil? Karena bingung Pak mau ke jurusan mana sama pengen orang tua mau ke tapi saya Kalau mampir tuh bilang. ambil sejarah sama bangsa kalau universitas Tapi kan kita harus sinkron ya antara minat bakat kita lalu kemudian mata pelajaran yang kita ambil lalu nanti kita korelasikan. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba memetakan sampai sana ya. Kalau misalkan memang kalian masih bingung, karena yang Bapak lihat dari hasil asesmen yang kemarin kita apa namanya isi, ternyata itu rata-rata masih bingung setelah lulus sekolah itu harus kemana, seperti itu ya. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Oke, kita lihat. Oke, merencanakan karir pasca sekolah. Ini harus direncanakan sama kalian dari sekarang. Karena sesuatu hal yang direncanakan dengan baik itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Ini tergambar sama kalian. Apa yang kalian lihat di sini? Macam-macam karir ya. Tapi hari ini kalian masih bingung ya. Harus kemana? Apakah saya harus jadi pelaut, kayak pepaya, atau saya harus jadi petani? Tapi petani
saya harus di kantoran atau saya harus mulai berbisnis sampai saat itu harus direncanakan dari sekarang. Nah rata-rata ini bingung. Kenapa bingung? Karena ketika kalian di penghujung kelas 12 ini sebenarnya kalian ada pada masa persimpangan antara masa-masa remaja menuju masa remaja akhir kemudian menjadi dewasa. Bingung nih, seperti halnya ketika kalian nanti ada di persimpangan, apakah nanti saya harus berubah atau saya harus bekerja, atau saya harus melanjutkan studi lanjut, atau saya nanti harus ngambil jurusan vokasi, atau ngambil kursus. Semua pasti bingung. Kenapa? Karena sebetulnya ini masa-masa kalian mencari jati diri kalian. Makanya wajar kalau misalkan kalian masih bingung. Nah oleh karena itu permasalahan tentang perencanaan kehidupan di masa depan menjadi sesuatu hal yang tampak di depan mata. Biasanya ada beberapa opsi yang dipertimbangkan. Misalkan bisa saja kalian seperti melanjutkan kuliah tadi. Ada juga mungkin yang melanjutkan vokasi. Nanti kalian harus bisa membedakan mana S1 mana vokasi ya. Itu ada bedanya. Lalu kemudian nanti ketika kalian kursus itu juga ada bedanya. Nah, opsi yang dapat membantu siswa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan minat dan tujuan karir setelah kalian lulus dari sini. Dulu pernah mengikuti psikotes? Pernah baca hasilnya? Atau kalian pernah nggak ketika dibagi rapot nanti tinggal lihat di paling badan nggak pernah nggak? Pernah. Jadi itu adalah salah satu identifikasi bagaimana terhadap mengidentifikasi minat dan bakat kalian arahnya nanti harus kemana. Nah biar kalian tidak bingung juga, nanti bapak akan coba paparkan. Mungkin ini menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah opsi buat kalian yang hari ini masih bingung harus kemana setelah lulus sekolah. Seperti itu. Terbayang nggak kira-kira ketika lulus sekolah mau kemana? Lulus mau kemana? Kuliah. Oke. Kuliah menjadi umum biasanya ya, menjadi umum. Jadi setelah kalian lulus mau kemana? Mau kuliah? Menikah? Atau bekerja? Kalian ada di mana? Menikah? Sisi lain orang tua juga menikah ya. Tapi sisi lain saya mau kuliah. Tapi keadaan menyuruh saya untuk bekerja. Akhirnya galau. Nah, inilah masa persimpangan buat kalian. Ayo. Oke, kemana nanti akan melanjutkan mata sekolah? Sudah ada belum pertanyaan ini sama kalian? Sudah. Kalian jawabnya gimana? Iya, karena itu biasanya paling normatif jawabannya. Meskipun nanti kuliahnya di mana gitu ya. Terus, bagaimana aku dapat menentukan perencanaan yang matang pasca sekolah? Bagaimana caraku menjalani kehidupan pasca sekolah? Karena biasanya kalau kita sudah lulus sekolah, beasiswa dari orang tua terputus. Itu nggak? Ada pengen jajan enak, gawe belum, penghasilan nggak punya, beasiswa yang sekali 50.000 sudah nggak ada, malah dikurangan ke orang tua ya. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan ini kalau bapak dulu merenung itu selalu timbul dalam pikiran bapak. Siapa harus kayak gimana? Sehingga kita harus benar-benar matang merencanakan karir kita. Perempuan itu lebih aman. Kalau mau melanjutkan nanti bisa nikah, ada yang bertanggung jawab. Tapi jangan dulu ya, kejar dulu cita-cita dan masa depan kalian, karena kalian antara perempuan dengan laki-laki mempunyai hak yang sama, hak belajar. Lanjut. Oke, pasca sekolah berarti pilihan pertama kuliah merupakan opsi yang umum biasanya dipilih setelah lulus SMA, kecuali mungkin yang lulus SMK. Kalau lulus SMK itu biasanya kan kerja orientasinya. Terus kuliah memberikan pendidikan yang lebih mendalam dan teoritis. Jadi kalau kalian ingin bekerja, kuliah itu sebetulnya lebih mencetak menjadi kaum akademisi sih sebetulnya.
Makanya anak-anak yang lulus sekolah SMP ingin bekerja rata-rata masuk ke SMK, karena SMK di Jepang menjadi apa? Kerja. Kalau kuliah cenderung lebih ke akademisi, kayak jadi guru, jadi dosen, jadi peneliti. Cuma ya tetap ujung-ujungnya gawe seperti itu ya. Nah, ini adalah biasanya menjadi opsi yang pertama. Nah, ini kuliah ya. Ini dua-duanya lulus S2 di kampus yang sama, kemudian di jurusan yang sama juga. Ini kayak bangga ya. Bapak nemu di kamera. Sekolah vokasi mungkin hampir sama ya. Kalau SMA itu kayak SMA. Jadi vokasi itu akan lebih dominan praktik daripada teorinya. Biasanya 70% 30%. Vokasi itu cenderung bisa D3 atau D4 sejaga terapan. Jadi kalian akan lebih dominan bekerjanya ya, apa praktiknya daripada teorinya. Itu sekolah vokasi. Kalau kalian tertarik, punya keterampilan, ingin mengasah hard skill kalian, masuk vokasi. Terus atau pilihan selanjutnya bekerja. Ada yang bekerja langsung? Oke. Tapi kita harus pikirkan kerja di mana? Apa yang kita miliki? Karena gini, untuk kerja saat ini kalau kita hanya mengandalkan ijazah saja itu cukup. Tetap kalian harus mempunyai keterampilan. Karena yang mahal itu adalah keterampilan. Tapi sisi lain, kita sebagai siswa yang baik, karena ternyata ketika masuk ke dunia pekerjaan, selain hard skill juga akan dilihat soft skill kita. Itu pernah nggak kalian lihat? Teman kalian kerja di Alfamart padahal dia jurusan otomotif, pernah nggak? Atau kalian menemukan kasus seperti itu, nggak linear ya? Pernah nggak? Pernah kan? Nah itu ternyata selain hard skill, mereka melihatnya soft skill, etika dan attitude. Karena bagi mereka kalau etika dan attitude itu sulit untuk dirubah atau sulit untuk dibentuk, itu harus terbentuk dari sejak kecil. Karena kalau hard skill bagi mereka, kata HRD-nya bilang bahwa harus itu bisa dilatih. Makanya sebelum bekerja suka ada training terlebih dahulu kan. Nah, lain halnya dengan soft skill. Jadi kalau kita tidak punya keterampilan yang minimal, etika dan attitude kita jauh lebih baik. Paham nggak? Bekerja, bebas bekerjanya mau di mana terserah kalian. Disesuaikan dengan. Nah, bekerja adalah opsi di mana Anda bekerja di bawah pengawasan profesional atau mentor dalam lingkungan kerja sebenarnya. Jadi ya kalau yang namanya kerja berarti kalian harus siap diatur, harus siap berada di bawah kanan seperti itu. Nah, ini di kantor di salah satu perusahaan dulu waktu Bapak sebelum menjadi guru. Jadi Bapak pernah kerja di bank di Bandung di Jalan Asia Afrika dulu. Bapak sebelum menjadi guru kerja dulu gitu. Atau mungkin opsi yang terakhir, memulai bisnis. Sudah ada yang mulai? Karena sekecil apapun bisnis kalian, kalian adalah bosnya. Ada yang sudah mencoba? Angkat tangan yang di sini punya bisnis atau sudah mulai berdagang. Angkat tangan. Nggak apa-apa, sok. Ada nggak? Ada nggak? Sok. Kamu jangan malu. Sekecil apapun, meskipun memang dagangan angin, misalkan kan ada ya, ada lihat saya di TikTok, apa namanya, bapak-bapak rakit, dia bawa kantong gitu-gitu, bawa anginnya, kita lihat, jual ke bulan-bulan, bapak pernah lihat, ada yang punya bisnis di sini. Nih, kalian meskipun kalian nanti jadi pekerja, kalau kalian suka bisnis, kepala bisnisnya. Contoh bisnis juga kayak gimana? Nah, lihat. Ini bisnismen. Siapa ini? Dia punya dulu kalau zaman pas boomingnya es boba, dulu itu pas boomingnya es boba kayak Jelly Potter, Bapak bikin brand pada waktu itu karena Bapak baru lulus S1 dengan sarjana. Jadi kalau di Cianjur ada brand minuman sarjana itu najib ke Bapak.
Karena Bapak dulu pertama 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah. 2019. Bapak membuka minuman ini. Dan sekarang berjalan. Alhamdulillah ya. Mulai kalian berbisnis. Kalau kalian masih bingung harus gimana. Terus, nah ini siapa lagi nih? Nah, bisnis lagi. Ini owner juga. Dia membuka bisnis butik, tapi pakai brandnya Bu Yuli ya, Yuli Nastor. Nah, ini brandnya. Memulai bisnis. Sekecil apapun, ketika kalian berbisnis maka kalian adalah ini siapa lagi? WO, wedding. Oke, Pak Ambas selain buka brand minuman, kemudian buka butik, kemudian Bapak juga di wedding ya. Jadi kayak kalau kalian pernah lihat tenda yang suka dipakai itu dari kamar ya. Jadi kalau kalian punya acara-acara besar, silakan nanti boleh belanja. Sekecil apapun usaha kalian adalah bos. Nah, berikut adalah tips merencanakan karir yang tepat. Jadi menggunakan SMART. Pernah belajar ini? Nah, berarti SMART-nya apa? S-nya spesifik. Jadi kalau kita mempunyai keinginan itu harus lebih spesifik. Jangan ambigu, harus jelas. Spesifik. Lalu kemudian measurable, artinya terukur. Jadi dalam bahasa agama apa ya? Harus sadar diri, harus ukur. Terus apa? Buat tujuan atau target yang bisa sekiranya kita capai sesuai dengan kapasitas diri kita. Relevan, harus sesuai dengan minat bakat kita. Lalu kemudian target waktunya yang jelas. Jadi nanti kita di pertemuan yang akan mendatang akan mencoba merumuskan tentang goal setting itu. Karena ternyata sesuatu yang dirumuskan dengan baik itu akan mudah tercapai. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Atau masih bingung? Yang tadinya awalnya masih bingung siapa? Nah, gimana sekarang? Sesuai bakat minat aja. Oke, ada lagi nggak? Kelompok ini? Nggak ada. Sudah jelas? Rencana nanti kalian kuliah mau kemana? Atau selalu mau kemana? Bisnis, kuliah, atau kerja? Seperti itu. Paham? Nah, anak-anak sekalian, ini ada LKPD, perencanaan karir kalian. Kita kan belajar tentang perencanaan karir setelah lulus sekolah ya. Di sini kita ada 3 LKPD dalam satu lembar ini yang harus kalian isi. Bapak kasih waktu 15 menit cukup? 10 menit? 15 menit ya. Oke, boleh dilanjutkan. Kasih nama di atasnya ya. Kurang nggak? Menit cukup lah ya. Ini
yang menjelaskan tentang perencanaan hadirnya minimal 2 atau 1 orang ya. Buat perencanaan membacakan atau mempresentasikan tentang perencanaan hadir kalian. Hah? Ya, minatnya kemana? Minat pertama nanti setelah lulusan barusan kita sudah merencanakan nih, sudah Bapak jelaskan. Nah dari 3 minat utama itu bekerja atau apa tuh pilih salah satu aja. Kalau ada 3 ya tulis 3. Gimana? Boleh salah satu. Kalau yang nomor 1 kalian masih bingung, berarti kalian pilih salah satu aja dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Ya, vokasi, kerja. Kalau nilai-nilai berarti bukan nilai lafaz ya. Jadi nilai kehidupan. Oke, kayak begitu lah. Oke, ada waktu 5 menit lagi ya. Gimana Pak Hari? Ya? Ada yang bingung? Itu nanyanya lebih ke kalian ya.
Sudah? Ya, sudah selesai? Sudah? Oke, sudah selesai? Sudah selesai. Angkat tangannya sudah selesai? Oke, satu orang. Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian sudah mengisi LHPD-nya. Ada yang mau mempresentasikan atau berbagi tentang perencanaan karir? Yang sudah siapa tadi? Oke, silakan dengan sukarela berdiri. Silakan jelaskan tentang perencanaan karir sesuai dengan RKPD yang sudah diisi. Jadi sini dalam pilihan karir kerja sekolah, milihnya pendidikan studi teknik atau informasi universitas itu. Nah, ini mengapa kami memilih pilihan? Karena di universitas atau di jenjang kuliah, yang bakal lebih tahu pengalaman atau melihat pengalaman yang lebih banyak dan akan disiapkan untuk kuliah. Mungkin pilihannya harus lebih banyak, lebih belajar lagi, lebih lagi daripada SMA. Oke. Maka awal pasca perencanaan kalian ini mesti mempertimbangkan dirasakan karena kita harus sebenarnya harus pastilah merupakan nantinya. Ya. Ya. Nah, terus yang bagian identifikasi potensi diri. Nah, di sini ada tuliskan yang pertama Ilham jadi guru. Kenapa Ilham ingin jadi guru? Karena pengen langsung bagian lah ke siswa ya. Oke. Terus di sini ada bakat Ilham paling yang kita nyanyi sama menggambar. Terus Tapi juga sendirinya lebih guru Ilhamnya. Jadi kalau jadi guru apa? oh ini guru kesenian. Oh, jadi guru ya. Ini ada sifat kepribadian Ilham sendiri dalamnya aku mau juga sedikit. Oke. Terus sabar. Terus nilai apa yang penting bagi Anda dalam sebuah pekerjaan. Mungkin bagi Ilham yang pertama itu ada. Terus
Yang kedua itu disiplin. Disiplin. Yang ketiga itu pasti hidup. Oke, terima kasih. Kasih semangat buat Ilham. Tepuk semangat. Oke. Satu orang lagi. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jasya. Di sini apa saja yang sudah aku isi. Ada bagian satu yaitu identifikasi potensi diri. Minat aku salah satunya adalah menghitung. Bahkan ada dua yaitu menghitung dan masak. Dan yang ketiga ada kepribadian yang ada dalam diri aku yaitu cepat dalam berhitung. Oke. Lanjut ke yang bagian 2. 3 pilihan jalur pendidikan selalu sebenarnya yang aku pilih yaitu lanjut kuliah di sekolah kedinasan STAN. Yang kedua, lanjut kuliah di Universitas Unpad. Yang kedua, ada contoh melanjutkan studi di jurusan teknik informatika, tapi aku kurang menarik karena ini tidak ada dalam minat diri saya. Yang kedua, ada rekomendasi itu bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan. Cukup menarik bagi aku karena menjadi staf administrasi harus mempunyai bakat untuk menghitung, itu ada dalam diri aku juga. Dan yang ketiga, ada rekomendasi membuka usaha online shop baju, tapi dia aku kurang menarik karena tidak ada dalam plan saya untuk membuka usaha. 3 langkah yang harus dilakukan dalam 1 bulan ke depan yaitu konsultasi dengan guru BK, berlatih bakat dan minat, memantapkan jurusan setelah lulus sekolah. Oke, tepuk tangan. Kasih semangat dong. Tepuk semangat. Anak-anak sekalian, terima kasih Adik Ilham sama Jasya yang sudah memberikan review dan menjelaskan tentang perencanaan karirnya. Nanti untuk pertemuan yang akan mendatang, kita akan coba memetakan dan mencari strategi bagaimana cara kita supaya memenuhi PTN ataupun bagaimana cara kita menggali potensi diri kita masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, maka simpulkan bahwa dalam proses perencanaan karir ini nanti kalian bisa memilih untuk kuliah, vokasi, bekerja, atau mulai berbisnis. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.